Sungguh engkau ya Muhammad adalah sosok, adalah pribadi yang memiliki akhlak yang begitu agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama kita sesungguhnya ada 3 aspek yang harus terpenuhi di dalamnya. Aspek iman, kemudian aspek Islam atau ketakwaan yang diwujudkan di dalam ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban kita, dan aspek akhlak. Selama ini mungkin pada prakteknya umat Islam mungkin hanya menjalankan atau mengaplikasikan nilai-nilai iman ataupun nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan beragamanya. Padahal sesungguhnya Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan akhlak. Bahkan ada yang mengatakan Islam itu adalah akhlak itu sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Aspek kerahmatan tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan akhlak. Sebab orang merasakan rahmat dari kita melalui akhlak kita kepada mereka, melalui interaksi kita di dalam bermuamalah, di dalam bersentuhan, di dalam kehidupan sosial, adalah dengan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keagungan akhlak, ketinggian moral yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad adalah sosok, adalah pribadi yang memiliki akhlak yang begitu agung. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya menggambarkan dan menyampaikan kepada kita para pengikutnya bahwa ajarannya adalah ajaran akhlak. Ibadah yang diperintahkan di dalam ajaran yang beliau bawa sesungguhnya ada akhlak. Perintah beribadah, perintah sholat 5 waktu, sesungguhnya di dalamnya ada akhlak. Perintah berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya syarat dengan nilai akhlak. Karena itu, ketika beliau ditanya, ayyul muslim atau manil muslim, di dalam riwayat sahih Muslim dikatakan, ya Rasulullah, siapa sih sesungguhnya yang disebut dengan orang yang beragama Islam itu? Manil muslim. Jika kita ditanya, siapa sih yang disebut dengan orang Islam itu? Mungkin kita akan mengatakan, orang Islam itu adalah orang yang sudah bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kita menyaksikan dia sholat 5 waktu, di bulan Ramadan dia berpuasa, atau bahkan mengeluarkan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita katakan dia itulah telah berislam. Padahal di dalam riwayat itu ketika ditanya, Rasulullah SAW tidak menjawab al-muslimu man syahida syahadatain wa shalla khamsa faraid dan seterusnya. Tetapi beliau mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
bahwa yang disebut dengan orang Islam, al-Muslim itu adalah orang yang mampu memberikan kesejukan dimanapun dia berada, menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang mencelakakan dan mencederai sesamanya, dimanapun dia berada. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada kita para pengikutnya bahwa ajaran yang beliau bawa itu adalah ajaran akhlak. Sekian banyak riwayat, bahkan di dalam Al-Quran sendiri sekalipun, ibadah yang kita lakukan itu sekali-kali tidak menjamin kita menjadi orang yang baik jika tidak ada akhlak di dalamnya. Fawailul lil musallin contohnya. Orang sholat tapi tetap mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholatnya tidak mampu membawa dirinya memiliki jiwa yang baik, akhlakul karimah, ketika dia berinteraksi dengan sesamanya, ketika dia berbaur di lingkungan bertetangga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerjanya. Meskipun dia rajin sholat, puasa Senin Kamis, tetapi itu tidak tergambar di dalam pola, di dalam tingkah, di dalam dia berinteraksi dengan sesamanya, maka sekali-kali ibadah yang dia lakukan itu tidak memberinya efek apa-apa. Tetapi sebaliknya, ketika dia memiliki akhlak yang baik, meskipun sholatnya mungkin hanya yang fardu-fardu saja, atau hanya kewajiban-kewajiban dia laksanakan, tetapi dia memiliki hati yang baik, maka sesungguhnya dia benar-benar telah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu, pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita wujudkan di dalam diri kita. Kita menjadikan iman kita, menjadikan Islam, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, bahkan dengan sunnah nawafil yang kita laksanakan, menjelmakan diri kita menjadi orang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik. Itulah mungkin yang akan menunjukkan bahwa benar-benar kita ini adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kita pengikut Rasulullah menjadi rahmat bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita dimanapun. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberikan petunjuk agar kita mampu menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.